Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar A dan Teteh? Alhamdulillah, mudah-mudahan A dan Teteh dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Baiklah, kita berjumpa lagi dengan pelajaran matematika di pembahasan pengurangan pecahan. Nah, Ibu harapkan mudah-mudahan A dan Teteh sudah memahami materi yang minggu lalu yang sudah Ibu jelaskan, karena materi-materi yang kemarin Ibu sampaikan itu tidak akan jauh berbeda dengan pembahasan sekarang. Mungkin yang membedakan di operasinya. Kalau kemarin operasinya penjumlahan, kalau sekarang operasi itunya adalah pengurangan. Baiklah, kita akan membahas ke pengurangan pecahan. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh yang pertama, yaitu pengurangan pecahan biasa. Contoh untuk pengurangan pecahan biasa, Ibu ambil contoh, misalkan di sini contohnya 5/6 dikurangi 1/3. A dan Teteh boleh dilihat modulnya juga, karena di sini Ibu akan mengambil contoh hampir sama dengan modul ya. Nah, Ibu ingatkan kembali ya, untuk pengurangan pecahan biasa ini langkah-langkahnya tidak jauh berbeda dengan penjumlahan pecahan biasa. Langkah pertama, A dan Teteh harus melihat dulu apakah penyebutnya sama atau tidak. Nah, kita lihat di sini 5/6 dengan 1/3. Di sini penyebutnya tidak sama. Berarti kalau tidak sama penyebutnya, berarti A dan Teteh harus menyamakan dulu penyebutnya. Masih ingat kan cara mencari biar penyebutnya sama, yaitu dengan KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, nanti A dan Teteh bisa melihat kembali bagaimana proses pencarian KPK 6 dan 3. Di sini Ibu hanya akan menuliskan KPK dari 6 dan 3 adalah 6. Nah, kalau sudah diketahui KPK-nya 6 dan 3 adalah 6, maka kita bisa mengubah pecahan yang tadi ada dalam soal disamakan penyebutnya, di mana penyebutnya kita samakan menjadi angka 6. Ibu ulangi lagi, tulis di situ soalnya 5/6 dikurangi 1/3. Tadi KPK 6 dan 3 adalah 6, maka kita tulis di sini penyebutnya 6. Ya. Masih ingat, kalau sudah penyebutnya berubah, otomatis nanti akan berpengaruh kepada pembilangnya harus berubah juga. Nah, di sini kita melihat, coba lihat di angka atau bilangan yang pertama 5/6. Di sini penyebutnya sudah 6. Berarti tidak mengalami perubahan. Berarti atasnya pembilangnya tetap angka 5. Masih ingat ya di pembahasan kemarin. Nah, udah. Sekarang yang 1/3. Kita lihat ke sini. 1/3 di sini kan penyebutnya akan kita ubah menjadi 6. Berarti pembilangnya harus berubah. Caranya masih ingat ya. 6 dibagi dengan 3. 6 dibagi 3, 2. Kemudian kalikan dengan 1. 6 bagi 3, 2 kali 1, 2. Langkah kedua, kalau sudah penyebutnya sama, kalau kemarin di penjumlahan, jumlahkan pembilangnya. Kalau di pengurangan, kurangkan pembilang-pembilangnya, dikurangkan ya. Nah, berarti di sini 5 dikurangi 2. Jawabannya 3/6. Langkah 1 sudah tadi menyamakan penyebut. Langkah keduanya sudah pembilangnya dikurangi ya, 5 dikurangi 2. Nah, sekarang lihat hasilnya 3/6. Ingat yang ketiga, apabila hasilnya bisa disederhanakan, maka sederhanakan. Coba sekarang lihat oleh A dan Teteh.
3/6 ini bisa disederhanakan tidak? A dan Teteh bisa mencari angka untuk menyederhanakan ini dengan FWB, atau boleh juga mencari bilangan yang bisa membagi angka 3 dan angka 6, tentunya dengan angka yang sama. Nah, di sini misalkan Ibu akan mencarinya dengan angka yang bisa membagi angka 3 dan 6. Katakanlah kalau kita ambil, coba kita lihat. Dengan angka 2, 6 bisa dibagi 2. Tapi apakah 3 bisa dibagi 2? Ternyata tidak bisa dibagi 2. Berarti kita nggak bisa membagi 3/6 ini dengan angka 2. Nah, kita cari lagi angka yang lain. Coba sekarang 3. 3 dibagi 3 bisa nggak? Oh, ternyata bisa. 6 dibagi 3, oh ternyata bisa. Nah, berarti sekarang A dan Teteh menyederhanakan 3/6 ini, bagilah pembilang dan penyebut dengan angka 3. Sudah, sekarang 3 dibagi 3, 1, per 6 dibagi 3, 2. Nah, 1/2 sudah, ini bentuk sederhana, tidak bisa dibagi lagi. Jadi 5/6 dikurangi 1/3, jawabannya 1/2. Gimana? A dan Teteh bisa tidak? Mudah-mudahan bisa, karena tidak jauh berbeda cara pengerjaannya dengan penjumlahan pecahan biasa, ya. Cuma yang membedakan di operasi hitung, di sini dikurangi, kalau yang kemarin dijumlahkan. Proses tahapannya sama, ya. Ini untuk contoh pengurangan pecahan biasa. Pecahan biasa. Nah, contoh yang kedua, pengurangan pecahan campuran. Oke. Nah, contoh pengurangannya seperti apa ya? Contohnya Ibu ambil contoh di sini. Contohnya katakanlah Ibu ambil yang ini ya, yang dari modul 4, 2/5 dikurangi 3, 1/4. Nah, masih ingat waktu pembahasan penjumlahan pecahan campuran? Di situ ada dua cara. A dan Teteh bisa mengerjakannya tetap pecahan biasa seperti ini, tidak kita ubah, atau dengan cara yang pertamanya, kalau tidak salah ya, itu dengan cara mengubah dulu menjadi pecahan biasa. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh dengan mengubah dulu ke dalam pecahan biasa. Nah, yang 4 2/5 ini kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Masih ingat kan caranya ya? Yang penyebut 5 ini kita kalikan dengan 4. 5 kali 4, 20, ditambah dengan 2, 22. Jadi 22/5 dikurangi yang 31/4 kita ubah ke dalam pecahan biasa. 4 kali 3, 12, kemudian ditambah dengan 1 jadi 13. 13/4. Masih ingat ya? Ini cara mengubah ke dalam pecahan biasa. Kalau sudah seperti ini, ingat KPK-nya dulu. Ingat, lihat di sini penyebutnya tidak sama, 5 dan 4. Nanti A dan Teteh bisa mengerjakan sendiri, mencari ke KPK 5 dan 4. Ibu langsung saja ya. KPK 5 dan 4 itu adalah 20. Ibu tulis di sini 20. Kemudian di sini juga 20 ya. Nih, dari mana 20? Dari KPK 5 dan 4. Nah, kalau sudah seperti ini, nah, ingat caranya. Yang pecahan pertama berarti di sini letaknya juga pertama juga di sini. Nah, berarti kita lihat ke sini. 20 dibagi dengan 5. 20 bagi 5 4. Nah, kalikan dengan 22. 4 kali 22 88. Ulangi lagi ya.
20 dibagi 5, 4 kali 22, 88. Jadi ini sebetulnya 22/5 itu senilai dengan 88/20. Kalau ada Teteh ingat pecahan senilai ya. Nah sekarang yang kedua, dengan yang kedua lagi, 20 dibagi 4, 5 kali 13, 65 ya. Ibu ulangi lagi ya, 20 dibagi 4, 5 kali 13, 65 udah ya. Nah kalau sudah seperti ini berarti sudah sama nih penyebutnya, berarti dan Teteh tinggal mengurangi pembilangnya. Sekarang 88 dikurangi 65 sama dengan, di sini boleh mau kalau ingat pengurangan ya, 8 dikurangi 5, 3 ya. 8 ini kurangi 6, 2. Jadi 23/20. Nah, sampai di sini coba dilihat. Ini jawabannya 23/20. Harus diingat langkah yang ketiga, kalau sudah ketemu hasilnya bisa disederhanakan tidak. Nah, tapi sebelum disederhanakan, lihat dulu pembilangnya dengan penyebut bagaimana, besar mana. Ternyata besar pembilang. Nah kalau pembilangnya lebih besar dari penyebut, berarti A dan Teteh harus mengubah pecahan biasa ini ke dalam pecahan campuran. Jadi 20 ini sama saja dengan 23 dibagi 20. Ibu ini lagi ya, diulangi lagi untuk mencari pecahan campurannya. 23/20 ini kalau dijadikan ini pembagian bersusun, ini 23 di dalam, 20-nya di luar. 23 dibagi 20. Kalau mau dengan sistem perkalian boleh. 20 kali berapakah mendekati ke 23? Kalau 20 kali 2, 40, ini melebihi 23 nggak bisa. Berarti cuma ada 1, 20 kali 1. Jadi di sini. Jadi 23 dibagi 20 itu 1. Jadi sekarang udah seperti ini, 1 kali 20. 20. Ada sisa di sini dikurangi 3 dikurangi 0, 3. Nah yang ini tidak ibu selesaikan karena pasti kalau 2 dikurangi 2, 0, udah 3 aja begini. Nah kalau sudah seperti ini, dulu masih ingat ya, yang satu ini untuk angka bilangan cacahnya ya, berarti 1 ya. Kemudian yang 3 ini sebagai pembilang. Terus lagi ya, khawatir ada nanti lupa. Yang 20 ini sebagai penyebut. Berarti 1 pembilangnya 3, penyebutnya 20. Itu ya. Nah kalau ibu tulis lagi soalnya tadi, jadi 42/5 dikurangi 3, 1/4, hasilnya 23/20, atau kalau kita ubah ke dalam pecahan campuran 13/20. Inilah jawaban terakhir. Nah, gimana Aden Teh? Masih ingat ya? Mudah-mudahan akan senantiasa ingat. Nah, ibu harapkan Aden Teteh rajin berlatih biar ingat. Nah, sekarang yang ketiga ibu akan memberikan contoh yang tidak usah kita ubah dulu, tetap aja seperti pecahan campuran, yaitu contoh ketiga. Nah, contoh yang ketiga ibu ambil contohnya 3, 2
2/4 dikurangi 1/3. Nah, gimana cara menyelesaikannya? Nah, ini nggak akan kita ubah, tapi ingat dulu apa caranya. Kita kumpulkan yang bilangan cacah dengan bilangan cacah, yang pecahan dengan pecahan. Manakah yang bilangan cacah? Yang bilangan cacah itu ini angka, ibu kasih tanda lingkar ya, angka 3 dan angka 1. Kita kelompokkan. 3 dikurangi 1. Kemudian ditambah. Kok ada tambah ya? Disitunya kurang tambah. Iya, kenapa ada tambah? Karena di sini kan 3 2/4 ini sama aja dengan 3 ditambah 2/4. Berarti di sini yang pecahannya angka 2/4. Kemudian 2/4 ini dikurangi apa? Dikurangi dengan 1/3. Nah, ini ya caranya. Nah, kalau sudah seperti ini, 3 dikurangi 1, 2 ditambah. Nah, sekarang yang 2/4-nya dikurangi 1/3. Nah, ingat, yang 4 dan 3 ini sebagai penyebutnya tidak sama, harus disamakan. Nah, caranya apa? Dengan KPK. Nah, KPK 4 dan 3 adalah 12. Jadi di sini Ibu langsung tulis ya, 12. Kurangi ini 12. Nah, sekarang yang 12 ini kita bagi angka 4 ya. 12 dibagi 4, 3. 3 kali 2, 6. Itu ya, ulang lagi. Kenapa ini 6? 12 dibagi 4, 3 kali 2, 6. Kemudian sekarang yang ini, yang 12 yang keduanya. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Lagi ya, 12 dibagi 3, 4 kali 1, 4. Nah, sekarang penyebutnya sudah sama, pembilangnya sudah berubah. Nah, A dan TT bisa mengurangi 6 dikurangi 4. Tulis lagi di sini ya, 2 ditambah. Nah, sekarang 6 dikurangi 4 berapa? 2 per ininya 12. 6 ditambah 2/12, tinggal digabungkan saja. 2 per 12. Nah, ini kan hasilnya pecahan campuran. Nah, ini nggak usah mengubah lagi. Kalau tadi contoh kedua, ubah dulu ke dalam pecahan biasa, kemudian dirubah lagi ke pecahan campuran. Kalau ini sudah langsung hasilnya pecahan campuran. Tapi A dan TT harus diingat ya, ketika jawabannya dilihat di sini 2/12. Coba dilihat pecahannya. Apakah pecahannya sudah sederhana? Nah, kalau pecahannya sudah sederhana berarti udah tidak usah disederhanakan lagi. Tapi kalau pecahannya belum sederhana, maka A dan TT harus menyederhanakan pecahan ini. Nah, coba kita lihat, 2/12 masih bisa nggak dibagi ya? Nah, kita lihat. Kalau 2 dibagi 2 bisa nggak? Oh, ternyata bisa. 12 dibagi 2 bisa nggak? Oh, ternyata bisa. Berarti ini belum sederhana. Nah, berarti di sini A dan TT harus menyederhanakan 2/12-nya. Ibu tulis aja ininya. Kalau nggak ditulis khawatir A dan TT lupa. Ini nanti nggak ditulis angka 2-nya. Yang 2-nya dibagi dengan 2. Kemudian yang 12-nya juga dibagi dengan 2. Sama dengan di sini lah jawabannya ya. 2-nya Ibu tulis lagi di sini. 2 dibagi 2, 1 per 12 dibagi 2, 6. Nah, berarti jawabannya 21/6.
Jadi 3/2/4 dikurangi 1/3, jawabannya 21/4. Gimana? Ada teteh bisa? Mudah-mudahan bisa ya, dan teteh menyelesaikannya. Dan ibu berharap dan teteh coba buka-buka lagi video pembahasan yang pertama ataupun juga modulnya untuk lebih menguatkan lagi pemahaman dan teteh. Mungkin itu saja pertemuan ibu kali ini. Ibu harap dan teteh tetap semangat walaupun kita masih belajar dari rumah, dari jarak jauh, nggak bisa tatap muka. Tapi kalau dan teteh menemui kesulitan, boleh dan teteh kalau ingin telepon ke ibu atau video call dengan ibu untuk menanyakan barangkali ada materi yang tidak dipahami. Itu saja yang bisa ibu sampaikan di pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.